حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أشتك من صدقا قد أندب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أشتك من صدقا قد أندب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK juga sebagai Komisi 8 dan jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dan jajarannya, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah dan jajarannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bualemo ataupun yang diwakili Sekretaris Camat Wonosari, para undangan penerima bantuan dan anak-anak santri hadirin yang berbahagia pada siang hari ini.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan gerakan diversifikasi pangan lokal tingkat Provinsi Gorontalo pada hari ini Senin 14 Juni 2021 diawali dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Irsan SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidahum wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikan perpisahan kami sebutan perpisahan yang jauh dari kesalahan dan dosa. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman, dan jangan jadikan kami dan jangan pula jadikan orang-orang yang bersama dengan kami orang-orang yang Engkau jauhkan dari rahmat dan ridha. Wala tada' lana dzamban illa ghafarta, dan jangan Engkau berikan kami dosa melainkan Engkau ampuni ya Allah. Wala asiran illa yassarta, dan jangan Engkau berikan kesusahan kepada kami melainkan Engkau berikan kemudahan. Wala maridan illa syafaita, dan jangan Engkau berikan kami penyakit melainkan Engkau angkat penyakit kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengantar kami MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Dr. Anda Hajah Ida Syahidah Rusliha Bibi MH, mata'anallah bituli hayatik wa mata'ana bil'umik. Semoga beliau diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Bapak Kadis Pangan Provinsi Gorontalo, mata'anallah bituli hayatik wa nafa'ana bi'ulumik. Semoga beliau sebagai abdi negara senantiasa diberi kesehatan ayahanda dan keselamatan. Yang saya hormati dan saya muliakan ini orang tua kami yang selalu energik juga di Wonosari, Bapak Sekjam. Setiap kami undang Ibu Ketua Penggerak PKK, mau sakit mau tidak, bahkan selalu saya panggil beliau tiap malam di rumahnya minta pandangan dan petua kepada beliau. Terima kasih yang mewakili ayahanda Bapak Camat Wonosari. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Wonosari, Ibunda yang mewakili ayahanda Pak Kadis Pangan Kabupaten Bualemu, wabil khusus orang tua kami
Bapak Haji Asrofi Wali selaku pendiri Pondok Pesantren Modern Darul Madinah yang semua hidupnya didedikasikan buat umat dan lembaga kami di Pondok Pesantren. Mari kami minta kepada teman-teman, orang tua kami semua mendoakan beliau supaya tetap istiqomah memperjuangkan lembaga kami. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ketua Yayasan, Bapak Khairul Kanam, ternyata beliau duduk di belakang. Saya suruh ke depan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Beliau ternyata di belakang, Masya Allah. Dan yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan, para santri, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subulas salam, wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari ini kami sangat gembira dan bahagia sekali dengan kehadiran Ibunda Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo bersama rombongan. Begitu juga Ayahanda Bapak Kadis Pangan bersama rombongan. Kebahagiaan kami tidak bisa kami ungkapkan. Kami sebagai sahibul bait, tuan rumah, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Jika ada khilaf salah dalam pelayanan ini, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selaku uswatun hasanah, panutan teladan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Ayahanda dan ibunda Ketua Tim Penggerak PKK, kami sampaikan bahwasanya Pondok Pesantren Modern Darul Madinah saat dikonfirmasi oleh Ayahanda Pak Kadis Ustaz, Pondok Pesantren nanti jadikan sebagai sarana silaturahim. Sedikit pun kami tidak mengatakan tidak, dan begitu senang dan bangganya momen ini Ayahanda Pak Kadis. Saya katakan, saya instruksikan semua teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan, mari berpartisipasi karena silaturahim ini kata Nabi, man arada ayyumaddalahu bi umrihi, kalaulah kita ingin dipanjangkan umur kita, falyattaqillah wal yasil rahimah, sambung interaksi, sambung silaturahim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingin sampaikan Ibunda Ketua Penggerak PKK Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah beliau selaku anggota DPR RI Komisi 8. Kalau saya lihat Ibunda ini kontribusinya buat Darul Madinah luar biasa. Aplaus dulu buat beliau. Beliau ini Bapak Ibu sekalian yang menggunting pita pertama Ayahanda Darul Madinah. Ini sudah 11 bulan Bunda. Progres Darul Madinah santri sekarang ini walau seumur jagung sudah 270 santri Bunda, dan selalu OTW terus. Ini bukan data valid, dicek aja di Dapodik. Santri baru 150 Bunda, masih OTW terus. Saya katakan luar biasa, berkah dari Ketua Tim Penggerak PKK sangat antusias, ada barakahnya Bunda. Beliau tanam amal jariah di pesantren. Saya lihat Bunda, bukan kami menyanjung dan bukan kami memuji. Kemarin beliau sudah melalui Pak Ketua Yayasan ingin memberi bantuan 100 juta lewat Kementerian Agama. Tapi kami tahu diri, waktu itu belum punya izin operasional. Bukan kesalahan Bunda, kami. Tapi alhamdulillah Bunda, semua nomor statistik dan izin operasional semua diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Piagam dari kabupaten dan provinsi sudah kita miliki semua. Dan semua tingkatan Bunda sekarang ini baru 6 bulan kemarin dana bos kita sudah terima semua Bunda. Alhamdulillah. Ini berkah yang dibawa oleh Bunda selaku Ketua Komisi 8 DPR RI. Itu dari segi agamanya. Kemarin Bunda ada pertemuan kelompok kerja kepala sekolah. Tiba-tiba ada tim supervisi, mungkin delegasinya
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk mensurvei lokasi pembangunan asrama dari pengelola keuangan haji itu Bunda. Saya bilang alhamdulillah ternyata Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mengcover. Kita aplaus beliau. Dan pesantren kami Bunda, kemarin kami sudah mengadakan pembangunan lewat ayahanda pendiri sepanjang 110 meter. Kita cek di belakang Bunda, 13 ruangan dengan 4 asrama. Karena semua 3 kelas ini Bunda tidak bisa ditempati belajar full santrinya. Alhamdulillah, antusias masyarakat begitu tinggi. Dan bukan hanya warga Wonosari, ada yang dari Gorontalo, dari Makassar, bahkan dari Limpopo ada di pesantren kita ini Bunda. Alhamdulillah ya. Kemudian dari segi sosialnya, Kementerian Sosial Bunda juga ada delegasinya juga Bunda datang. Dia menanyakan terkait dengan program-program sosial. Dan alhamdulillah kami sudah jumpa ada beberapa hal yang sempat kami negosiasikan dan tinggal tunggu kami realisasinya. Kami tidak banyak menuntut Bunda karena memang Bunda semua data valid dan itu merupakan sebuah aksi nyata ya. Sehingga kami hanya mampu mendoakan Bunda ini semoga semakin cemerlang karir Bunda ke depan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bisa menarik simpati manusia lewat harta. Itu Nabi, ayahanda. Kita tidak bisa menarik simpati masyarakat lewat harta semata. Walakin bi amalikum wa qulubukum. Tapi kata Nabi, kalian bisa menarik simpati manusia masyarakat hanya dengan aksi nyata, perbuatan dan dedikasi yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda Pak Kadis Pangan. Kemarin memberikan bantuan Bunda ini biofonik ya, apa namanya ya? Hortikultur. Ternyata alhamdulillah ya, itu progresnya sangat luar biasa sekali. Santri sampai luar biasa mengkonsumsi sawi dan termasuk kangkung. Beberapa tanaman hortikultur diberikan dan kami YouTube-kan iseng-iseng kepada ayahanda. Ternyata progresnya luar biasa. Terima kasih banyak ayahanda. Saya katakan tanah Darul Madinah masih ada 6 hektar ayahanda yang tidur, tinggal dibangunkan. 6 hektar di belakang Bapak Ibu sekalian ya. Untuk melihat data realnya, saya mengundang Ibunda Ketua Tim Penggerak PKK dengan ayahanda Pak Kadis untuk sebentar cek lokasi. Betul tidak apa yang dikatakan Ustaz Subair? Nah gitu. Saya akan jalan-jalan dengan Bunda melihat ya kondisi real pondok pesantren termasuk asramanya terkait dengan jumlah santri, karena kami sangat profesional dengan amanah yang diberikan oleh ayahanda pendiri Bapak Haji Ashraf Ibani. Baik, terima kasih banyak para undangan, wabil khusus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak ayahanda Bapak Kadis Pangan Profesi Gorontalo telah bersilaturahim di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah. Mari ayahanda bantu kami, doakan kami, bimbing kami, karena kami akan membuat sebuah restorasi buat lembaga yang kami cintai ini untuk mengkader generasi yang militan dan berakhlakul karimah. Terima kasih banyak. Sekali lagi jika ada khilaf salah yang sempat kami ucapkan, akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pertama oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Haji Sutrisno API MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina Sayyidah Rusi Habibi selaku Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus beliau adalah anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Provinsi Gorontalo.
Tepuk tangan untuk beliau hari ini. Dengan kesibukannya beliau sempat untuk keliling terus menyapa masyarakat, menyapa siswa-siswa, ibu-ibu dan segala. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Pangan Kabupaten, yang saya hormati Bapak Sekcam mewakili Bapak Camat, yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Pak Haji. Ini beliau insya Allah amalnya amal jariah yang tentu tidak akan habis-habisnya. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Ustaz Sobali. Ini anak muda, energi, dan insya Allah dengan tangan dinginnya beliau Pondok Pesantren Darul Al-Madinah ini begitu melejit perkembangannya. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Tanpa sentuhan anak-anak muda ya, seperti Pak Ustadz ini, tentu kita akan mungkin ketinggalan ya. Karena pondok pesantren ini ya, dikhawatirkan itu kadang-kadang stagnan perkembangannya. Setelah naik itu kemudian stagnan. Itu yang terjadi di pondok pesantren yang lain. Nah, alhamdulillah Darul Madinah ini grafiknya begitu melejit, belum sampai 1 tahun ya, siswanya dari 60, 100, bahkan nanti 200, insya Allah sampai 1000 lebih ya, nanti hitungannya akan 1000 lebih. Tepuk tangan untuk Darul Madinah. Bapak sekalian yang saya hormati, ibu-ibu PKK yang hadir dan juga ibu-ibu kelompok P2L ya, dari desa sosial. Desa sosial hadir, Tulubi hadir, kemudian dari mana lagi? Ya, Tabulo ya. Tutulo. Nah, Tutulo itu Mananggu. Foto Monito ya. Foto Monito yang di depan villa Tutulo itu. Foto Monito. Ini hadir, insya Allah. Kemudian para siswa ya, baik SMP maupun SMA Pondok Pesantren Darul Al-Madinah yang saya hormati. Bapak sekalian, hari ini kita menyelenggarakan yang namanya gerakan diversifikasi pangan lokal. Kenyang tidak harus dengan nasi. Yang selama ini kalau belum makan nasi, belum makan. Betul tidak? Ini anak-anak santri sudah makan belum? Sudah ya? Sudah. Kalau belum makan, saya push up nanti Pak Ustadz ini. Sudah makan semua ya? Sudah. Makannya dengan apa? Nasi. Lauknya apa? Ikan. Ada makan ikan? Ya. Pak Ustadz makan ikan. Makan telur ayam? Ada? Ada. Ya. Telur ayam. Kemudian sayuran? Ada. Ada ya? Ada. Kemudian sekalian, karena Pak Ustadz itu sabda Nabi bahwa kita ini di perut ini ada 6 unsur. Unsur 6. Pertama itu porsi pertama adalah daging atau ikan. Itu hanya 1 porsi. 1 porsi lagi adalah biji-bijian atau nasi, jagung dan seterusnya. Kemudian yang 4 porsi itu sayuran dan buah-buahan. Jadi 6 porsi itu hanya 2 yang untuk nasi, yang untuk ubi, ya, yang untuk jagung, kemudian yang 1 porsi untuk daging, untuk telur, untuk ikan. 4 porsi adalah sayur dan buah-buahan. Sehingga hari ini kami ingin semua masyarakat kita mengkonsumsi selain nasi. Adik-adikku sekalian dan Bapak Ibu yang hadir, kita bisa lihat di sini ya, 1 porsi nasi itu sama dengan 3 jagung, 3 tongkol jagung.
Jadi ibu bapak sekalian, kalau sudah makan 3 togol jagung itu sudah sama dengan 1 porsi nasi, satu piring. 3 pisang, nah 3 buah pisang itu sama makan dengan 1 porsi nasi. Sagu, kentang, ya, talas dan seterusnya. Ya, jadi jangan nasi terus setiap hari. Ini juga mengurangi konsumsi nasi secara nasional. Ibu Bu, kita tinggi sekali di Gorontalo itu 113 kilo per kapita per orang per tahun. Nasional itu 95. Nah di Gorontalo tinggi sekali 113. Kita mengurangi nasi, kalau sekalian. Coba kalau 1 bulan. Kalau ibu bapak sekalian, anak-anakku, kalau disiplin tidak makan nasi dalam 1 bulan saja, itu yang gode-gode itu akan turun. Yang gendut itu akan turun. Betul, kalau disiplin tidak makan nasi, cukup makan ini. Ya, seperti itu akan turun betul. Itu testimoni buat sekalian. Nah, saya juga tadi pagi Ibu Gub, jadi sekarang sarapannya hanya dengan pisang. Jadi pisang goroho kita rebus pagi-pagi sarapan pisang. Nanti siang baru makan nasi. Malam kalau lapar lagi pisang. Ya kita kan siapkan kita. Ya seperti itu. Macam-macam pisang, semua pisang. Ya, jadi hari ini kita ingin semua bahwa kita mengkonsumsi ubi, konsumsi jagung. Itu bukan berarti kita tidak mampu membeli beras, ya bukan berarti. Tapi kita sehat, pasti sehat. Kalau dengan tanpa nasi, insya Allah sehat. Banyak makan nasi, ya nanti banyak sekali itu orang ya kena diabetes, gula dan seterusnya ya. Coba kurangi nasi. Mohon maaf Bu ya. Nanti kurangi nasi Bu ya. Ini subur-subur ibu subur. Termasuk saya sedang mengurangi Pak Sektor juga mengurangi hingga nanti akan lincah dan alhamdulillah kadar gulanya normal. Dan saya juga terus masih begitu, kadar gula normal sampai sekarang ya, insya Allah. Ya sekalian, itu hari ini kita untuk kampanye tentang bagaimana kita mengurangi makan nasi dan kita makan sayur-sayuran, buah-buahan. Ibu dan sekalian, saya kalau dijamu ya oleh kelompok dan seterusnya itu banyak sekali nasinya, ikan dan seterusnya. Tapi satu yang tidak ada kadang-kadang buah-buah. Padahal pepaya kanan kiri, pisang kanan kiri aja. Pokoknya sekarang tiap hari pepaya satu saja. Ya, jangan sampai tidak ada dalam meja. Ya, macam makan. Kemudian sayur sudah begitu. Ya. Dan di sini Ibu Bu, jadi apapun makanannya, kangkung sayurnya. Kalau di Gorontalo makan di mana aja itu pasti kangkung. Nanti Pak Ustadz juga dia akan makanan ada kangkung gitu. Jadi saya bilang harus ada buah, buah pisang, buah pepaya ya. Sekeliling kita ada, ya, menurut kalian. Nah tadi itu, ya sayur dan buah-buahan itu 4 porsinya, ya. Yang 2 itu hanya beras dan juga pisang dan seterusnya, kemudian ikan. Terus kalian kemudian saya dapat kami laporkan Pak Ibu Gubernur bahwa hari ini kita serahkan program pemberdayaan kelompok wanita tani untuk 3 desa, 4 desa. Ini adalah program pemanfaatan pekarangan yang alhamdulillah ini adalah perjuangannya juga Ibu Gubernur kepada Kementerian Pertanian. Walaupun beliau di Komisi 8 membidangi sosial, tidak membidangi pertanian, tapi beliau tetap loncat pagar demi petani di Gorontalo, demi wanita tani di Gorontalo. Pokoknya saya harus dapat Pak Kadis. Jadi saya suruh katanya Ibu Pani ke kementerian. Sampai sana saya ditanya, Pak Kadis, Ibu Gub itu komisi berapa? Itu komisi 8. Oh, saya kira komisi 4. Tidak, jadi 4 pagar gitu. Ya, jadi saya bilang itu karena aspirasi dan ingin memperjuangkan semua ya wanita-wanita tani di sini. Jadi petani wanita atau wanita tani?
ya harusnya wanita tani. Ya, artinya ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu memang sudah petani, bukan karena petani kemudian jadi ada pertanyaan ya ibu-ibu ini enggak, tapi ibu-ibu perempuan petani, jadi bukan hanya bapak-bapak ya. Jadi itulah perjuangannya Ibu Gubernur untuk kemajuan daripada masyarakat di Provinsi Gorontalo, khususnya juga tentang pertanian, karena pekarangan ini ya kebanyakan idle. Tadi Pak Ustadz bilang tidur, lahannya bayangin 6 hektar, tidak ditanamin apa-apa. Kalau di Jawa itu sejengkal tanah itu menghasilkan rupiah, ya dengan berbagai macam. Di sini di Gorontalo ini lahannya banyak yang idle, belum dimanfaatkan. Pekarangan apalagi, padahal itu adalah sumber daripada pangan. Coba baca ibu sana, semua baca ibu-ibu. Aktivitas harian ibu rumah tangga adalah memasak. Bahan yang selalu digunakan adalah bawang, merica, tomat, sayuran, ya, baritos. Tapi aktivitas setiap hari ibu-ibu adalah menunggu penjual baritos, menunggu mas-mas datang. Ya, ibu-ibu itu sambil nanti mas-mas datang di situ karota dengan tanda-tanda. Nunggu, padahal di belakang kebunnya tidak ditanami, di samping tidak ditanam. Coba lihat aktivitas sehari-hari. Lihat juga kalau di kota-kota itu ada yang pakai sepeda motor dan seterusnya. Nunggu. Apalagi di desa-desa begini yang lahannya luas, punya tanahnya subur, ya kebalikannya, kebangetan gitu loh. Nunggu mas-mas datang, nunggu beli rica, beli tomat. Di sini bisa, di Polsek juga bisa, di Polibek juga boleh. Pak Ustadz tanam sayuran. Masuk ini sayuran kangkung ya yang cuma 20 hari bisa dipanen. Taruh saja di Polibek. Ini nunggu mas-mas datang. Ya kan, nunggu itu tidak kan sangat keterlaluan ibu-ibu. Coba kurangi itu, menanam ya, pekarangan ditanamin dengan sayuran dan buah-buahan dan seterusnya, pasti akan mengurangi pengeluaran ya untuk biaya dapur. Nah, kalau sudah bisa mengurangi, satu hari bisa mengurangi 20.000, mungkin bisa 50.000, ya bisa untuk pendidikan anak-anak, untuk kesehatan. Ibu-ibu bisa untuk beli pulsa. Main HP, main WA, main ini kan, main game lagi kan, ya seperti itu, ya. Kemudian juga bisa pelihara ayam dan seterusnya ya, supaya telur juga tidak beli, ya. Ayam, ya Pak Ustadz ya, ayam itu ayam kampung itu gampang sekali dipelihara. Itu untuk gizi, ya untuk anak-anak dulu. Nah, ayam kur belum ada ya. Nanti ibu akan dapat ya. Nah, ya. Sama. Jadi, saudara sekalian, ya kita ya, bersama-sama dengan tim penggerak PKK, ya ini ada hadir. Kita terus gerakan yang namanya program beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya, jadi makanan kita di meja itu harus beragam. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada ikan, ada telur, ada daging, ya. Hari-hari terus ada. Ya. Jangan sampai tidak ada buah. Ya, seperti itu. Sayur juga seperti itu ya. Jadi ada B2SA, kita kembangkan terus, kita gerakan terus masyarakat. Karena masyarakat Gorontalo itu alhamdulillah porsinya itu 90% sudah beragam. Ya, beragam seperti itu. Jadi kita tingkatkan terus untuk konsumsi yang sehat. Jadi demikian, saudara sekalian, gugup bahwa nanti kelompok ini, satu kelompok ini mendapatkan dana bantuan dari pemerintah itu sebanyak 60 juta tiap kelompok. Seluruh provinsi Gorontalo ini ada 59 kelompok. Jadi kali 60 kurang lebih miliaran itu kan. Ya, untuk agar supaya ibu-ibu ini mengurangi beban biaya untuk dapurnya, ya, agar supaya pangan pekarangan menghasilkan pangan di masing-masing, sehingga terwujudlah ketahanan pangan keluarga. Kalau pangan keluarga sudah tahan, maka kecamatan
ketahanan keluarga, kecamatan, ketahanan pangan, kabupaten, bahkan nanti nasional selalu kita ketahanan pangan terjaga dengan baik. Ya, seperti itu. Mohon kesediaan Ibu Gubernur hari ini menyampaikan bantuan, ya, termasuk diversifikasi pangan, juga bantuan P2L untuk kelompok wanita tani di Kabupaten Bualembu ini. Demikian laporan kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo yang terhormat Ibu Haja Dr. Anda Ida Sahida Rusli Habibi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kagumi Ustadz muda yang selalu menyanjung tinggi sekali. Saya takut jatuh Ustadz. Jadi kalau lihat Ustadz Subairi ini sudah identik dengan pesantren Darul Madinah yang ada di Wonosari, yang mempunyai komitmen untuk membangun anak bangsa berilmu, berakhlak, ya. Impact itu impact dan akhlak, impact itu iman dan takwa untuk anak-anak bangsa, khususnya Provinsi Gorontalo. Ini memang perlu dimulai dari anak-anak bangsa itu sendiri. Yang saya hormati, kalau ini Pak siapa tadi ya, Pak Ustadz? Oh, yang punya ini ya. Ibu mana Pak? Dari Papua. Oh, pada saya punya dengan Ibu tuh. Tahun lalu kita makan sama-sama ya. Salam buat Ibu Pak ya. Luar biasa, beliau ini harta bendanya untuk membangun ini, kemudian untuk peduli terhadap anak bangsa, ya. Anak bangsa tidak sekedar anak bangsa, tapi anak bangsa yang bertakwa, bermutu, ya. Kemudian pokoknya ber semua. Luar biasa Pak, terima kasih Pak. Jadi beliau itu punya usaha di Papua, seorang pengusaha, orang Wonosari asli. Beliau ini suami istri orang Jawa, Wonosari asli, hijrah ke Papua, bekerja di sana, membangun bisnis di sana, hasilnya kembali lagi ke kampungnya. Nah ini sangat langka sekali kita dapatkan, tetapi masih ada orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan, termasuk pendiri madrasah Darul Madinah ini. Juga yang saya hormati Pak Sutrisno selaku Kadis Pangan dan jajarannya, Ibu Helen yang mewakili Kepala Dinas Pangan Bualembu, yang mewakili Camat Wonosari dan Ketua PKK Kecamatan Wonosari, teman-teman saya dari PKK Provinsi yang memang ikut terlibat di kegiatan kunjungan saya, juga yang teristimewa para penerima bantuan. Ada 4 desa Ibu ya, 4 desa kelompok tani. Tadi Pak Siswa mengatakan wanita tani apa tani wanita? Saya bilang wanita tani, wanita hebat. Tepuk tangan untuk wanita tani. Juga yang saya banggakan anak-anakku semua, anak-anak bangsa yang akan mengambil alih kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan menuju Indonesia emas ya 2030 kalian yang akan mengambil alih kepemimpinan bangsa ini, 2024 yang kalian yang akan mengisi Indonesia menuju Indonesia yang emas. Sanggup ya anak-anak ya? Sanggup, insya Allah Ibu sanggup.
Alhamdulillah wa syukurillah walau wa ta'ala bila pada hari ini sesuai dengan tentatif pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah gerakan disertifikasi pangan lokal yang diadakan oleh Provinsi Gorontalo sekaligus bantuan P2L ya, pekarangan pangan lestari secara simbolis yang dilaksanakan di Kecamatan Wonosari 4 desa, tetapi seluruhnya adalah 50 desa kalau tidak salah. Nah, ini adalah bentuk kepedulian daripada pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan keluarga. Apapun bentuk bantuan itu yang diberikan oleh pemerintah, kalau rakyat atau kita di bawahnya tidak menanggapi dan tidak melakukan dengan baik, hasilnya akan nol. Ya, bantuan berapapun ratusan juta, kalau kita tidak maksimal, tetap nol. Yang tadi seperti Pak Kadi sampaikan, wanita-wanita ini, ibu-ibu ini kalau pagi nunggu baritos, ya, nunggu baritos, bawang rica tomat, bayar rica tomat sayur, esnya sayur. Nah, padahal kita bisa melakukan sendiri. Tetapi banyak juga Pak Kadis, Ibu Ellen, bantuan-bantuan P2L ini pada saat menerima bantuan dia semangat. Panen pertama oke, kedua oke, ketiga sudah nggak mau membuat bibit lagi. Ya, yang terjadi seperti itu. Rumah yang dibangun, rumah bibit yang dibangun dibiarkan begitu saja. Makanya perlu pendampingan. Pendampingannya siapa? PKK desa. Yang mendampingi itu PKK desa. Ya, Desa Wisma yang mendampingi. Ya, Desa Wisma, Pokja 3 ya. Pokja 3, Desa Wisma, Pokja 3 itu yang mendampingi. Karena kalau dinas sudah tidak mampu, karena sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan, ya, mengkaryakan Desa Wisma agar apa? Rumah yang menjadi greenhouse bibit-bibit ini tidak hanya sekedar rumah saja, tetapi ada bibit-bibit di saat panen, ada bibit langsung ditanam. Seperti itu, tidak menunggu lagi pembuatan bibit. Begitu panen bibit, jadi terus. Jadi tidak akan ada habis-habisnya ini, panen terus. Karena beberapa kali saya kunjungan Pak Kadis di mana saja, kok nggak ada hidroponiknya, kemana Bu? Ada Bu, kok nggak ditanam? Oh, ini baru-baru ini habis panen. Padahal bohong itu bahasa Gorontalo apa Pak Krisna? Ibu loh. Bohong itu, ya habis panen. Nah, untuk itulah bantuan ini memang perlu ada pendampingan sehingga maksimal terhadap masyarakat. Ya. Kemudian Pak Ustadz, saya itu setiap Senin ada bantuan. Saya bisa memberikan bantuan setiap Senin itu ayam, bibit ayam kur. Ayam kur. Kur itu ayam kampung unggulan Rusli. Nah, ayam kur. Nah, ini saya bekerja sama dengan pertanian dan peternakan, di mana ada beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang memang membutuhkan ayam kur itu, kami bisa bantu, kami bisa supply. Ya, nah setiap Senin kami bisa, nanti insya Allah ya, mana ya Ibu Fan ya, Ibu Fan nanti ya ditindaklanjuti. Senin untuk ayam, hari Senin depan bisa beri 200 ya, beri 200 untuk di sini. Dengan syarat kandangnya sudah ada Ustaz, kandang dan pangannya. Itu cepat sekali beternak, ya cepat sekali beternak. Seperti ada yang pesantren SMK Al-Quran yang di Talu Milito tuh, itu juga baru-baru ini mendapatkan bantuan ayam sehingga mereka anak-anak santrinya jadi paling tidak mengurangi kos pembelian ayam untuk anak-anak santri. Terus berkembang dan itu cepat besar ya. Nanti kalau udah agak besar, udah sebulan dipindah lagi ya, yang gede-gede pindah lagi, begitu terus. Nah, mudah-mudahan tolong direalisasi Ibu Fan untuk tindak lanjut ke Pak Feres ya, agar Senin depan bisa diberikan bantuan bibit ayam. Kemudian alhamdulillah Pak Ustadz Subairi bahwa Darul Madinah ini memang sudah sekolahnya sudah fisik ya Pak ya, sudah fisik ya.
sudah fisik, tetapi walaupun fisik kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap kita ikuti instruksi daripada pemerintah karena COVID ini belum berakhir ya, bahkan sudah meledak di beberapa pulau yang ada di Jawa, kabupaten yang ada di Jawa Tengah itu, Kudus, Pekalongan, ini rumah sakit penuh. Dan insya Allah kalau kita tetap menggunakan prokes, insya Allah Gorontalo selamat ya, selamat dari musibah COVID ini. Dan tadi saya dapat bisik-bisik juga bercamat dari salah satu masyarakat desa Jatimulyo, bisik-bisik begini, ibu, warga saya ada yang meninggal karena COVID sini katanya, ya kan, betul kan? Ada yang meninggal karena COVID di desa Jatimulyo. Nah mudah-mudahan ini pelajaran kita bahwa COVID itu ada. Kalau ada yang mengatakan COVID itu bohong, itu hoax. COVID itu ada. Dari hasil penelitian Pak Zubairi, Pak Ustadz, Gorontalo ini yang tidak percaya dengan COVID itu adalah 15% dari jumlah penduduk. Berarti sekitar 300.000 orang tidak percaya dengan COVID. Ya, sekitar 150 orang tidak percaya dengan adanya COVID. Padahal 150.000 orang tidak percaya dengan adanya COVID. Padahal COVID ada. Nah, kalau ini menyerang anak-anak bangsa kita, habis generasi muda nanti. Ya kan, habis generasi muda ini. Nah, itulah anak-anakku semua ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, hindari juga berkelompok, makan bersama ya. Kalau makan gak usah ngobrol deh, habis makan selesai pakai masker. Gitu terus agar kita bisa terselamatkan. Walaupun begitu kita tetap ada, walaupun Allah yang menentukan kematian, tapi kita tetap harus ikhtiar bahwa virus itu ada. Jadi demikian Ustaz, terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya saya bisa hadir di sini menyerahkan bantuan. Memang ini bukan di komisi saya, tetapi saya itu dapat telepon langsung Pak Kadis, telepon langsung dari Kementerian Pertanian, kemudian juga dapat telepon langsung dari Kementerian Kemenpora Pak Kadis tentang program-program pendidikan, walaupun itu bukan di komisi saya. Jadi alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang di situ, walaupun cuma sedikit yang bisa diberikan, insya Allah saya bisa membantu untuk Provinsi Gorontalo. Kemudian yang tadi Pak Ustadz sampaikan tadi, memang ada verifikasi dari BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah insya Allah Ustadz walaupun tidak sebanyak yang Ustadz sampaikan, tapi insya Allah bisa ada untuk Darul Madinah, karena memang beberapa anggaran di kementerian itu, termasuk juga BPKH, anggaran saya dipotong banyak sekali, setengahnya yang harusnya untuk Gorontalo, setengahnya dipotong. Tetapi ya akhirnya saya bagi-bagi seperti bagi kue aja, kue kecil, bagi-bagi sampai rata. Yang penting ada. Ya, memang kerja saya belum maksimal, tapi ini yang bisa saya persembahkan untuk provinsi tercinta saya. Terima kasih semuanya. Jadilah anak-anak bangsa yang berprestasi, jadilah anak-anak bangsa yang unggul, dan tentunya jadilah kalian jadi anak yang soleh dan solihah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas nama seluruh yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo yang telah memberikan arahan bimbingan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kegiatan pekarangan Bank Lestari P2L. Mohon untuk kelompok Mandiri Jaya Desa Sosial Kecamatan Paguyaman oleh Bu Ketua Risnawati Akuba, kelompok Dewisma Desa Tutulo, kelompok Kalimas Desa Duluti diundang Ibu Ketua, dan kelompok Makmur Setia Desa Sukamaju. Iya, untuk kegiatan P2 ini menerima bantuan sebesar 60 juta untuk kegiatan P2. Mohon kesediaan kepada Ibu
Haja Ida Sadija Rusli Habibi MH untuk bisa menyerahkan bantuan kegiatan pekarangan pangan lestari dari Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. D1 Tulo, ya D1 Tulo sebesar 60 juta. Untuk Makmur Setia Desa Sukamaju hingga jumlah bantuannya 60 juta. Yang terakhir dari Desa Kalimas Ulutri Ibu Sumarni Kamumu sebesar 60 juta. Ya, foto bersama. Ya, terima kasih. Mohon kesediaan Ibu lagi untuk penyerahan produk pangan lokal sehat kepada santri. Santri yang telah ditunjuk dimohon untuk mengambil tempat untuk menerima produk pangan lokal sehat oleh anak-anak santri.